Halo Sobat Gitaris, ketemu lagi saya dengan Ivan dari Ivan Gitar Studio, tempat kursus gitar, distributor gitar-gitar terbaik di dunia, sekaligus produsen gitar Indonesia yang berlokasi di Jakarta. Guys, kali ini kita mau bahas satu gitar yang spesial lagi ya. Nah, ini gitar Yamaha tipe LL56. Ini adalah seri tertinggi dan seri terbaik dari Yamaha akustik gitar. Gitar ini sepanjang sejarah nggak pernah masuk ke Indonesia ya, tidak pernah ada di Indonesia sama sekali. Nah, ini pertama kalinya gitar Yamaha LL56 masuk ke Indonesia, tentunya lewat IGS dong. Nah, gitar ini apa sih yang bikin gitar ini jadi spesial? Kita bahas dulu ya pertama-tama ya, mengenai speknya dulu deh. Nah, gitar ini topnya terbuat dari Engelmann spruce. Jadi spesies spruce itu ada beberapa ya, ada banyak. Saya bisa jelaskan sedikit, ada Sitka, ada Adirondack, ada European, ada Italian, ada Jerman. Nah, Engelmann itu adalah spesies spruce yang punya berat jenis paling ringan di antara yang lain. Relatif ya ini ya, relatif. Maksudnya bukan semua potongan pasti paling ringan. Enggak, karena setiap potongan tuh bisa bervariasi dikit-dikit. Nah, si Engelmann ini selain dia paling ringan, dia juga paling lunak spesiesnya. Jadi kalau dibuat dengan benar, seharusnya si Engelmann spruce ini mampu menghasilkan sound gitar yang lebih powerful dibanding spesies spruce yang lainnya sebetulnya. Secara logika seperti itu. Karena kan benda yang ringan, benda yang lunak, lebih mudah bergetar, jadi media getar yang lebih efisien dibandingkan benda yang berat ya. Nah, topnya dari Engelmann spruce dan spesialnya ini adalah Yamaha melakukan satu treatment pada si topnya ini yang mereka sebut dengan ARE ya. ARE ini sebenarnya seperti spruce-nya ini seperti di baking, dipanggang dengan suhu tertentu, dengan periode waktu tertentu sehingga membuat si spruce-nya ini jadi lebih kering, lebih matang, dan lebih matang tuh maksudnya matang seperti gitar-gitar tua ya, bukan matang seperti masakan, bukan. Maksudnya lebih mudah bergetar, lebih maksimal vibrasinya. Nah, cuma yang bisa saya soroti di sini ya, ini adalah warnanya. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena IGS juga melakukan proses yang sama untuk gitar klasik seri high-end yang sebentar lagi akan launching ya. Dan saya tahu banget gitu, seharusnya ketika dilakukan proses baking itu atau kita sebutnya torrefied, itu harusnya warnanya lebih tua dari ini. Nah, ini kan enggak ya, warnanya masih kayak spruce normal aja gitu, seperti spruce pada umumnya gitu. Dia tidak menjadi tua, lebih gelap. Biasanya seharusnya dia seperti jadi seperti kayak cedar warnanya. Nah, itu mengenai topnya. Terus kemudian bridge-nya dari ebony seperti biasa, pin bridge juga dari ebony. Kemudian nut saddle dari tulang. Nah, yang menarik di sini adalah di bagian si saddle-nya ini tidak dikompensasi. Jadi tidak ada kompensasi, dia hanya ada kompensasi sedikit di senar 2-nya aja. Nah, kalau Kevin Ryan yang di video sebelumnya kita bahas itu kan setiap string dikompensasi ya supaya intonasinya lebih akurat. Nah, kemudian rosetnya di sini dari abalone, kemudian ada parflingnya ya di sini ya. Ini dari kayu warnanya coklat, mungkin ini mahogani mungkin ya. Kemudian ini juga di sini sekelilingnya juga dibingkai sama abalone juga. Terus kemudian bindingsnya dari plain maple ya, bukan flame maple. Kalau di gitar yang IGS yang seri high end kan pakai flame maple ya. Ini bukan flame maple. Ini plain maple biasa. Ini juga maple biasa ya, sekeliling bindings fingerboardnya. Kemudian kita lihat bagian backnya. Nah, ini backnya dari Indian Rosewood. Tapi bisa dilihat nih kualitasnya spesial sekali Indian Rosewood-nya, karena penampilan urat kayunya nih mirip kayak Brazilian, cuma beda warnanya. Ini keunguan, kalau Brazilian agak beda warnanya. Nah, ini juga center stripnya ini juga dari plain maple, ini juga dari plain maple, samping-sampingnya ini, dan kemudian heel covernya ini juga dari plain maple juga. Neck dari mahogani dengan 2 penguat ya, ini seperti yang IGS lakukan juga nih. Ada 2 penguat ebony
seperti di gitar Kohno juga. Kemudian tuning mesinnya ini dari Gotoh ya, Gotoh 510, tipe tertinggi dari Gotoh. Kemudian juga di bagian headnya juga kita bisa lihat ini ada aksen abalonnya, kemudian tulisan Yamaha-nya juga sama ya dari abalon. Nah, gitar ini punya ukuran yang besar ya, besar sekali, ini lebih besar dari Dreadnought. Mereka sebut ini ukurannya jumbo. Nah, kenapa sih ukurannya besar begini? Kemungkinan besar adalah dia mau mengejar suara low yang lebih deep ya, bassnya pengen lebih deep. Nah, terus ada detail-detail menarik yang kita bisa bahas dari gitar ini, paling hanya sekedar bracingnya. Ya, bracingnya ini kalau menurut di websitenya Yamaha melakukan sedikit modifikasi pada bracingnya. Nah, saya juga kurang yakin ya apa tujuannya, tapi nanti kita akan dengar gimana pendapat dari player yang memainkan video ini. Nah, terus kemudian apalagi ya yang kita bisa bahas ya dari gitar ini? Headplate-nya juga dari Indian Rosewood, dan headplate-nya ada di depan dan di belakang. Biasanya hanya satu sisi. Nah, ini enggak ya, depan belakang semuanya dua-duanya terbuat dari Indian Rosewood. Nah, untuk secara spek seperti itu kira-kira yang bisa IGS bahas. Nah, ada lagi, saya kelupaan. Saya kemarin sempat nyoba main gitar ini untuk sesi ngajar ya, jadi saya pakai ini sekitar beberapa jam ya, mungkin 3 atau 4 jam. Nah, satu hal yang kalau boleh saya soroti, tapi bukan berarti ini jelek ya, sama sekali enggak ya. Nah, di bagian sini, di bagian pinggiran dari gitar ini agak tajam, sejujurnya agak tajam. Jadi kalau kita main, kita duduk lama seperti ini, nah ini akan berbekas ya di bagian ini, berbekas cukup dalam dan cukup sakit. Nah, sekali lagi ini bukan kritik atau apa ya, enggak, ini cuma impresi pribadi saya aja. Dan kalau kalian bisa lihat, bisa pegang barangnya ini barangnya rapi banget ya, bikinannya tuh rapi banget. Dan itu memang adalah ciri khas dari gitar-gitar Jepang. Jadi gitar-gitar Jepang itu selalu punya ciri khas, produknya tuh sangat rapi, sangat apik bikinnya. Nah, berbeda dengan gitar-gitar yang misalnya dari Eropa pada umumnya. Kalau gitar-gitar dari Eropa, misalnya gitar-gitar klasik kita ngomong ya dari Spain, biasanya suaranya lebih powerful, tapi bikinnya detailnya itu kurang begitu rapi. Walaupun kalau di dunia steel string, misal kita banding yang buatan Eropa kayak Louden atau kayak Lakewood ya, sama-sama juga sebetulnya rapih juga. Jadi relatif ya, setiap produk ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, kira-kira itu pembahasan spek detail dari Yamaha LL56. Nah, kita akan dengarkan bagaimana contoh soundnya, dan kita akan bahas gimana pendapat Nico sebagai player mengenai gitar ini. Oke guys.